Jika tidak bersambung dengan huruf apapun di akhir, maka bentuknya seperti ini. Ini perlu dijelaskan supaya Ananda tidak bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat Sakinah, Bapak Ibu, para ustadz, ustadzah, para pejuang Al-Quran yang semoga ridho Allah selalu mengalir, tumpah ruah untuk kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau mengajari kita hal-hal yang kecil, lebih-lebih hal-hal yang bermanfaat yang besar untuk kehidupan kita di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Bapak Ibu, satu ustadzah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menambah materi baru, kita ingatkan kembali bahwasanya di jilid 3 ini materi kita adalah bacaan panjang, atau kalau kita istilahkan adalah mat, dibaca panjang, baik yang itu satu ayunan ataupun yang lebih dari satu ayunan, seperti itu. Materinya yang pertama adalah fathah diikuti alif, yang kedua fathah panjang. Dua-duanya ini sama, dibaca panjang satu ayunan. Kemarin materi yang terakhir sebelum kita nambah ini adalah kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang satu ayunan. Yang sekarang ini adalah kembaran, meskipun tak sama tapi cara bacanya mirip, yaitu kasroh panjang. Jadi kalau ada berdiri akan tetapi di bawah huruf namanya kasroh, karena berdiri namanya kasroh panjang. Kasroh panjang sama dengan kasroh diikuti ya sukun, dibaca panjang satu ayunan. Nah, berarti paketnya sama. Kasroh panjang ini juga satu paket dengan kasroh diikuti ya sukun, seperti yang kemarin. Jadi setiap materi itu ada paketannya. Yang pertama adalah fathah diikuti alif sama dengan fathah panjang. Yang sekarang kasroh diikuti ya sukun sama dengan kasroh panjang. Ini yang pertama yang perlu kita jelaskan kepada putra putri kita. Yang kedua adalah cara penulisan H. H ini ternyata cara penulisannya kalau ada di depan seperti ini. Kalau disambung dengan huruf sebelumnya dan dia terletak di akhir, bentuknya seperti ini. Jika tidak bersambung dengan huruf apapun di akhir, maka bentuknya seperti ini. Ini perlu dijelaskan supaya Ananda tidak bingung. Ini huruf 5 kok ada kasroh panjangnya. Ini bukan huruf 5 nak, ini namanya H. Ini bukan angka 5 nak, ini namanya huruf H. Seperti itu. Oke, kita baca pelan-pelan. Ibadihi. Sudah. Hi sama dengan hi sama dengan hi. Ibadihi hisabihi ta'amihi. Bacanya pelan-pelan, juga diperhatikan dalam membiasakan Ananda menggunakan nada ros. Nadanya adalah rendah, tinggi, rendah. Wa kutubihi wa rusulihi binasirihi syahidihi bibalighihi bizinatihi. Ini penting karena supaya Ananda juga belajar membaca Al-Quran dengan sedikit ada nada, supaya Ananda tuh oh enak juga ya kalau ada nadanya, enak juga ya kalau ada lagunya. Nah, ini juga akan menstimulasi anak-anak kita lebih rajin lagi membaca Al-Quran. Wa iqabihi wa ayatihi bijanibihi ibadatihi wajasadihi. Hati-hati. Nah, kemungkinan Ananda ketika ada contoh yang tidak ada huruf panjangnya sama sekali, ini kadang ada yang ingin dipanjangkan. Hati-hati ketika seperti ini, kita ajak baca pelan-pelan saja. Wajasadihi. Nanti akan mungkin Ananda bacanya wajasadihi. Jangan sampai seperti itu. Wa kafa bihi ya hadi
mitsaqihi ta'amihi wa alihati asabi'ihi syakilatihi. Meskipun bacaan Ananda sudah mulai bagus, ada tren naiknya bagus, tetap kita perlu memastikan. Ditanyakan, Mi, kenapa kok panjang nak? Oh, ada kasroh diikuti ya sukun. Mana lagi yang panjang? Sa, kenapa? Ada fathah diikuti alif. Hi, kenapa kok panjang? Karena ada kasroh panjang. Perlu sedikit-sedikit tetap kita tanyakan kembali supaya memastikan anak-anak ini bacaannya bagus. Nah, kami ingatkan, nadanya ketika satu baris seperti ini, maka nadanya yang pertama adalah nada datar, yang kedua nada naik. Wa idza sa'alaka ibadi. Contohnya mulai panjang. Ananda diajak mulai berpikir keras lagi, bagaimana ya kalau bacaannya semakin panjang. Seperti itu. Wa sahibatihi wa banihi. Jangan lupa dilantangkan suara anak-anak kita supaya jelas. Kalau bagus memang terdengar bagus, kalau seumpama ada yang kurang bagus terdengar jelas, kurang bagusnya kita bisa memperbaikinya. Waliya fiha ma'aribu wa ja'ala fiha rawasiya hadhihi bidha'atuna wa kafa bina hasibina wa kutubihi wa rusulihi. Ada basnya. Makithina fihi abadan. Pastikan kualitas anak kita bagus. Kualitasnya harus dipastikan benar-benar tidak berkurang. Ketika kita sudah seperti itu, kita yakin kita juga akan senang ketika kita memanen hasil dari kerja keras kita. Kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kadang kita itu tidak memerlukan sesuatu yang wah dari murid kita. Hanya satu saja. Andai kata apa yang kita terangkan, apa yang kita jelaskan, ternyata faham, bisa mempraktekkan dengan hasil yang bagus. Itu suatu kegembiraan, suatu kebahagiaan yang tiada tara. Jadi kita pelan-pelan saja ketika menerangkan ke anak-anak. Saya teringat dengan dauhnya Mbah Maimun Zubair. Jadi ketika kita sebagai guru, sebagai pengajar ini, niat kita yang pertama adalah menghilangkan kebodohan di anak-anak, menyampaikan ilmu. Itu niat utama, bukan mencerdaskan. Ketika kita fokus untuk mencerdaskan anak-anak, ternyata oleh Allah kita diuji mendapatkan santri, mendapatkan murid, mendapatkan anak, ternyata yang daya tangkapnya kurang. Ini kadang kita bisa emosi, kadang kita bisa ada rasa marah seperti itu. Jadi mari kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita juga harus paham bahwa semuanya oleh Allah SWT sudah ditakar masing-masing. Jadi wajib bagi kita untuk sadar, untuk bijak melihat potensi yang terjadi kepada anak-anak. Suatu saat Imam Syafi'i pada satu pengajian beliau, pada satu pelajaran beliau menerangkan kepada semua santrinya ini satu bab, satu hal, satu pelajaran baru. Ketika sudah selesai beliau bertanya, apakah ada yang belum mengerti? Ada yang angkat tangan. Saya belum mengerti guru. Beliau terangkan lagi, belum mengerti lagi. Beliau terangkan lagi, belum mengerti lagi. Setelah pelajaran jamnya selesai, yang lain pulang, murid yang satu ini dilarang pulang oleh beliau. Beliau mencoba untuk mengulangi lagi materi yang itu. Ternyata belum juga mengerti. Apa kata-kata kira-kira yang diucapkan oleh beliau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa katanya? Mohon maaf ya nak ya, mungkin sendok yang aku buat untuk nyuapi kamu ini terlalu besar. Jadi maafkan saya yang kurang bijak melihatmu. Jadi ketika sendok kita ini terlalu besar dimasukkan kepada mulut putra kita yang kecil, maka makanan itu tidak akan masuk, tidak akan bisa dikunyah dengan baik. Maka ketika kita menemukan seorang murid, seorang siswa, seorang putra, kok
sulit untuk menerima materi, maka kita harus mencari cara. Kita belajar menintrospeksi diri kita sendiri, kita mencari apa kira-kira hal yang bisa membuat pelajaran ini lebih bisa diterima dan lebih enak untuk dipahami oleh anak-anak. Bukan kita langsung menghukumi, menjustis anak-anak, oh kamu ini bodoh, kamu ini tidak bisa, hanya seperti ini saja kamu sulit. Hindari hal-hal seperti itu. Mari kita belajar bersama menjadi guru yang baik, menjadi orang tua yang baik, karena anak kita ini adalah investasi terbaik. Tidak ada investasi di dunia ini melebihi investasi kepada anak kita. Kalau kita merawat anak kita, murid kita dengan baik, kita akan menuai panen dengan hasil yang baik. Seperti itu, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.